Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Holila dari Universitas Merdeka Kota Malang. Saya akan membahas subtema kedua, yaitu problematika kejahatan seksual di Indonesia dengan judul Kejahatan Seksual di Media Sosial. Kekerasan seksual adalah setiap sikap maupun perilaku yang dilakukan seseorang baik berupa ucapan ataupun hal-hal untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak dikehendaki. Seperti yang diketahui dan bisa dilihat, masih tingginya persentase kekerasan seksual yang terjadi, khususnya pada perempuan Indonesia. Keberadaan teknologi juga ikut andil dalam kejahatan seksual, karena banyak dari pengguna media sosial yang tidak sadar bahwa mereka adalah korban pelecehan seksual, salah satunya dengan modus penelitian. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi seks sejak dini, kurangnya hukum terhadap perempuan korban kejahatan seks yang saat ini kurang efektif, dan kurang adanya keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Di Indonesia sendiri, kejahatan seksual juga sudah disahkan menjadi hukum tetap yang diatur di dalam KUHP pada pasal 289 yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur penting pelecehan adalah adanya ketidakinginan atau penolakan yang bersifat seksual. Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual selama 2014 mencapai 4.475 kasus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat mencapai 5.785 kasus. Sederet data tersebut menyiratkan betapa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan santun, tetapi angka kekerasan seksual cukup tinggi. Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan perilaku menyimpang dari undang-undang tentang kekerasan seksual, seperti yang dilansir kompas.com, peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 September 2020. Kepolisian Surabaya menahan seorang yang diduga menjebak setidaknya 15 orang wanita sejak 2015 melakukan tindakan seksual di dalam ilmu psikolog dengan dalih penelitian. Polisi menahan tersangka dengan inisial GAN yang kasusnya viral di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila. Namun Kepolisian Surabaya menjerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Seperti yang kita ketahui, dalam kasus tersebut seharusnya pihak kepolisian tidak mengambil keputusan secara sepihak dan terburu-buru menjerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Karena ada salah satu korban yang mengaku pelecehan seksual dilakukan secara langsung. Alangkah baiknya pihak kepolisian memperdalam investigasi terhadap semua pihak, terutama korban. Bagian pertama, jika benar ada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, maka tersangka bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pelecehan seksual pasal 289 KUHP dan penyalahgunaan informasi dan transaksi atau ITE UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam kasus yang unik ini, seharusnya pemerintah Indonesia lebih serius untuk memberikan keamanan dan mempertegas kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi dan transaksi atau ITE yang berbau pelecehan seksual yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau korban. Dalam UU ITE hanya mengacu pada subjek hukum saja dan tidak mengatur secara jelas tentang korporasi. Elektronik membuat candu penggunanya karena adanya media sosial yang memang dirancang memenuhi kebutuhan penggunanya sendiri. Di media sosial, pengguna bisa eksplorasi diri, pengguna juga bisa melihat sosok figur publik sebagai ladang mata pencaharian dan sebagainya. Sehingga tidak heran di kehidupan keseharian, banyak pengguna berhadapan dengan media sosial yang menjadikan ketergantungan.
Konsep restoratif justice yang merupakan salah satu bentuk pemikiran hukum oriental tidak dapat dimaknai dengan mempergunakan konsep hukum modern barat sebagai metode penyelesaian konflik non-formal di luar sistem peradilan formal yang bertujuan memulihkan hubungan pihak yang berkonflik. Menurut Locke, kelompok yang cenderung menjadi korban kejahatan adalah perempuan, anak-anak, kelompok minoritas rasial, dan kelas pekerja. Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran ulang untuk melindungi dan memperdayakan kelompok yang menjadi korban kejahatan. Dari kasus tersebut disimpulkan bahwa kejahatan seksual bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, apalagi di era modern seperti ini yang bisa melalui kecanggihan teknologi. Kita harus selalu waspada dan saling membantu dalam mengatasi suatu masalah yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Kita juga harus mempunyai keberanian untuk melapor ke pihak yang berwajib jika kita menjadi salah satu korban pelecehan seksual, karena dengan melapor secara tidak langsung kita ikut serta dalam mengurangi tindak kejahatan yang sedang marak-maraknya terjadi, yaitu berupa pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya anak di bawah umur. Tidak hanya itu, sebaiknya pemerintah Indonesia juga melakukan pencegahan dini dengan cara memberikan penyuluhan tentang seks baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Maka dari itu, semua masyarakat di Indonesia dapat hidup dengan aman, tenang, dan damai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.